masuk dalam ibadah, teman-teman persilakan untuk mengambil satu kursi. Ya, kita akan masuk dalam ibadah. Mari sama-sama kita nyanyi dari Kidung Jumat 17 bait yang ke-1, Tuhan Allah hadir. Hingga pada saat ini Tuhan kami boleh bangun dan bersama-sama mengikuti ibadah malam ini Tuhan. Tuhan kami yang akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya firman-Mu yang kami baca dan kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati hamba yang akan bertanya firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pikiran hati dan tutur kata hingga apa yang keluar dari mulut hamba itu semua perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan berkati tiap-tiap kami, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Boleh dibuka Alkitabnya di Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Sudah dapat Ki? Yap, sudah dapat. Teman-teman dibuka Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang 9. Kita bacanya gantian ya Kak Eki. Baca ayat 1, Kak Eki baca ayat 2 dan seterusnya. Oke. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 di bawah perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kak Eki, aku mau tanya dulu nih sama Kak Eki sebelum kita masuk firman. Ini kan kalau di bulan April berarti pandemi udah setahun lebih ya. Kalau dari yang kemarin lalu. Aku mau tanya, apa aja sih Kak perubahan-perubahan dalam hidup Kak Eki selama 1 tahun ini dari pandemi kemarin? Semenjak pandemi ya? Iya betul. Perubahannya itu yang paling signifikan terasa adalah dari jam kerja ya. Iya. Saya kan udah kerja gitu nah. Biasanya bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore gitu kan. Sekarang semenjak pandemi kan kayak WFH ya, jadi kerja dari rumah, work from home. Yes. Ya udah jadi jam tidur udah mulai ngaco-ngaco lagi, kan bangun agak siang, tidur mulai lebih malam lagi, jadi kayak ya udahlah terus ngerasa kayak
kayak ya gue di rumah mulu nih, kayak orang nggak berguna banget gitu rasanya ya. Kayak biasa kita aktif bergerak kerja gitu kan, pergi pagi pulang udah kayak orang sibuk. Ini sekarang ya kerja di rumah, terus yang makan di rumah, tidur, terus kayak semua di rumah, kayak ya udah seperti tidak ada kehidupan lain. Ya jenuh juga enggak, tapi ya itulah perubahan-perubahan yang dirasakan selama pandemi. Ya mungkin nggak beda jauh dengan adik-adik yang sekolah juga ya. Nah itu benar sih Kak. Kalau aku juga ngerasain kayak, karena kan aku kuliah dari rumah, belajar dari rumah, jadi itu lebih sering di depan gadget. Kalau nggak di handphone, laptop. Kalau nggak laptop, iya kan, gadget. Kayak banyak aplikasi-aplikasi yang dulu kita nggak pernah pakai, jadi sekarang tuh jadi makanan sehari-hari gitu kan. Kalau kita lihat ya teman-teman yang kayak sekarang tuh orang tuh jadi lebih aktif di sosial media ya kayak karena keterbatasan untuk ketemu satu sama lain, jadi itu mereka banyak yang curhat, membagikan momen itu di sosial media. Nah, sama nih kayak kita Mazmur. Kalau kita ngomongin kita Mazmur ini tuh kita, kalau teman-teman tahu ya, Mazmurnya kita yang paling panjang ya. Ditulisnya tuh sebenarnya dengan tujuan itu sebagai doa, puji-pujian ya. Nah, Mazmur ini banyak mengungkapkan perasaan manusia, dari duka cita, sukacita, keraguan, kepercayaan, terus hati yang terluka, yang terhibur, kemarahan, balas dendam, mengampuni, itu ada semuanya di Mazmur. Kalau kita ngomongin lagi balik nih Kaiki, dari pandemi yang udah 1 tahun, kalau ditarik dari Januari atau Februari tahun lalu, kayaknya nggak ada yang tahu bakal kayak gini ya Kaiki ya. Nggak ada satu orang pun manusia yang dapat memprediksi dengan tepat gitu, tahu dengan tepat apa sih yang bakal terjadi di depan kita. Kita keluar dari pintu ini, apa yang akan terjadi itu kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, kalau dilihat seperti tadi yang kayak bilang, kalau ngerasain, dan mungkin teman-teman juga pasti ngerasain dalam 1 tahun ini tuh kita benar-benar ngalamin perubahan yang sangat cepat lah gitu. Dari kehilangan, ada yang mungkin yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan orang-orang terdekat, ada yang kehilangan momen dengan sahabat, dengan keluarga gitu. Kita apalagi paling berat tuh pasti itu kalau permasalahan anak-anak ada di rumah, sekolah online sih kayaknya. Iya, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Terus mereka sebagai anak muda tuh dituntut harus cepat gitu ngadepin perubahan. Dalam begitu 2 minggu libur belajar dari rumah, terus tiba-tiba jadi libur terus-terusan. Ya kan, belajarnya tuh bener-bener dari rumah terus, yang mereka sama sekali nggak terbiasa belajar sama guru, terus harus cepat ngadepin perubahan itu. Gak peduli mau ada laptop atau nggak ada laptop, handphone memadai apa enggak, duit buat beli kuota ada atau enggak gitu kan, tapi dituntut buat harus cepet gitu ngadepin perubahan. Mau nggak mau gitu, suka nggak suka. Kayak belajar online dari pagi sampai sore, terus malamnya ngerjain tugas. Belum lagi kalau disuruh mama ini itu di rumah kan, karena kan yang namanya kita di rumah, orang tua kan taunya belajar dari rumah apa sih, pasti kayak gitu. Ya kan, teman-teman juga pasti ngerasain gitu. Nah, yang kayak gini tuh yang bikin kayak akhirnya nih kita jadi kayak, waduh, stres banget. Kayak ngerasain gak sih kayak pasti ada di titik dalam saat ini kayak aduh stres banget keadaan kayak begini. Kalau kayak sendiri sebenarnya bukan ke arah stres ya, tapi ke arah ketakut gitu. Ya, misalkan ya kalau kayak gini kerja ya. Ini gua kerja di rumah sebenarnya dilihat nggak sih? Nah, terus kontribusi kita nih sepadan nggak sih? Begitu takutnya tiba-tiba dari kantor menilai kan, wah ini orang ini di rumah kerjanya seperti apa nih? Nah, kata-kata seperti itu yang akhirnya muncul dalam diri, karena melihat sekeliling juga kan orang-orang banyak yang berhenti bekerja, kondisi ekonominya sulit. Ini kejauhan kali ya buat adik-adik, tapi ya gambarannya seperti itu, bukan stresnya tapi ke rasa takutnya aja. Nah pasti teman-teman juga ngerasain kan kayak hal yang sama, tapi mungkin kalau teman-teman dalam belajar, dalam sekolah gitu takut mungkin dalam ngerjain tugas, gurunya mikir dia ngerjainnya mungkin nyari di Google, gak mikir, gak ada rasa pemikiran sendiri. Mungkin hal yang sama juga teman-teman rasain
ngerasain sampai teman-teman jadi aduh bingung gitu Kak, harus ngelakuin apa, harus ngapain, harus lari kemana gitu kan. Nah banyak dari anak-anak muda yang dalam menghadapi masa-masa sekarang ini akhirnya jadi ngeluh, marah gitu kan, kayak nggak menerima keadaan gitu, kok kayak gini sih, sekolah gue jadi berantakan, gue nggak bisa belajar dengan tenang karena kondisi rumah juga yang gak kondusif gitu kan Kak. Mungkin mama papanya juga punya banyak pikiran, jadi mengeluh gitu Kak, kok keadaan jadi kayak gini gitu, jadi marah dengan diri sendiri. Tapi ada juga yang menerima itu dengan sukacita, dengan bersyukur. Nah kira-kira kenapa tuh teman-teman bisa bersyukur? Kok keadaan kayaknya udah sulit banget tapi kok masih bisa-bisanya bersyukur? Bersyukur itu ada di dalam hati kita kalau kita bisa sadar kalau setiap yang terjadi itu gak ada yang kebetulan kayak gitu. Jadi semuanya itu gak ada yang kebetulan. Tuhan mengizinkan satu masalah atau peristiwa ada di dalam kehidupan teman-teman itu karena Tuhan mau ada didikan di situ, ada didikan yang mau Tuhan sampaikan, ada ajaran yang mau Tuhan sampaikan lewat peristiwa-peristiwa yang teman-teman alami gitu. Tuhan mau teman-teman tuh jadi manusia yang kuat, tapi Tuhan gak mau teman-teman mengandalkan diri teman-teman sendiri. Teman-teman tuh Tuhan maunya teman-teman datang ke Tuhan. Ketika ada masalah teman-teman datang ke Tuhan dan minta, Tuhan ini aku harus ngapain, apa yang harus aku lakuin gitu. Kalau aku pernah lihat di internet kayak cerita tentang ada foto tentang rusa yang diapit sama dua macan yang menangkap dia. Nah jadi foto itu tuh ada ceritanya di balik foto itu, kalau rusa ini kenapa dia diam aja waktu diapit dua macan itu dan mau diterkam, karena dia mau menyelamatkan anak-anaknya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, gue mati asal anak-anak gue di belakang selamat. Nah ternyata belakang tuh baru tahu kalau misalkan cerita itu hoax. Jadi itu cerita yang dibikin-bikin gitu, cerita fiktif lah. Nah, oke. Tapi kalau teman-teman sadar ada cerita nyata tentang hal itu. Yang mirip-mirip ya? Iya, ada cerita. Tapi ini nyata. Ini nyata benar-benar terjadi di kehidupan teman-teman, di kehidupan kami dan kaki. Kalau kita dengar ikut ibadah dari minggu lalu, dari Jumat Agung, malam Kamis refleksi, Jumat Agung sampai ibadah Paskah, pasti teman-teman tahu ceritanya. Siapa yang udah mati, yang mau disiksa, disalib dan rela mati buat kehidupan teman-teman gitu. Ya, siapa kayak ini? Tuhan Yesus. Ya, jelas, betul. Kalau teman-teman lihat Tuhan Yesus aja, dia rela disiksa, rela disalib, dia rela mati, dia nggak malu, dia sama sekali nggak malu teman-teman. Dia jalani aja apa yang memang harus dia jalani. Kalau kita bandingkan gitu ya kayak dengan masalah-masalah yang kita hadapi, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi di hidup kita, kayaknya nggak sebanding ya kayak dia. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih pakai baju, kita masih tinggal dalam rumah, teman-teman masih punya handphone buat nonton ibadah live ini. Masih sangat banyak hal yang teman-teman bisa syukuri daripada teman-teman mengeluh, teman-teman marah, kecewa sama keadaan. Nah, kalau misalkan Tuhan rela mati gitu untuk menyelamatkan kita, seharusnya itu dulu sih Kak, kita bersyukur nih kita udah diselamatkan. Terus ketika kita menghadapi suatu masalah itu nggak buat kita jadi gampang nyerah, gampang ngeluh. Tapi seharusnya kita sebagai anak-anak yang udah diselamatkan, kita datang sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena apa? Disiksa, disalib, mati, rela mati buat kita aja, Tuhan Yesus mau. Apalagi kalau kita cuma datang, Tuhan, tolong dong Tuhan, aku nggak tahu ini masalah ini apa, harus nyari di mana. Minta pertolongan Tuhan. Itu teman-teman gak akan dijadiin Tuhan sendiri, jalan sendiri. Teman-teman Tuhan pasti bantu teman-teman gitu. Asal teman-teman mau datang, teman-teman mau dengan kerendahan hati teman-teman
untuk berpengharapan sama Tuhan melewati apapun itu deh yang teman-teman lalui, mau belajar dari belajar online, entah pusing kayak yang Hengki bilang tadi, aduh nilai ulangan aku jelek karena ya udah aku ngerjainnya jujur sedangkan teman-teman aku nyontek kayak gitu kan. Itu kan ketakutan sendiri ya Kak. Mungkin gurunya akan berpikir kayak wah ini anak gak belajar mungkin di rumah gitu kan, tapi kan yang sebenarnya terjadi gak kayak gitu. Mungkin itu jadi ketakutan teman-teman sendiri, atau teman-teman telah ngumpulin tugas karena gak ada kuota buat ngerjain kan, guru gak tahu kan tepat waktu harus dikumpulin gitu, mau gak mau teman-teman, guru gak mau tahu teman-teman ada tugas atau enggak, ada kuota atau enggak gitu. Mungkin itu jadi ketakutan teman-teman kayak gue bisa nggak ya, aku bisa nggak ya melalui semuanya dengan keadaan yang seperti ini, keadaan aku yang seperti ini, keadaan keluarga aku yang seperti ini. Tapi yang Tuhan mau ketika teman-teman menghadapi itu, ya itu teman-teman datang sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta kalau ya dengan teman-teman datang dan minta sama Tuhan, kalau itu masalah itu langsung hilang begitu aja kayak dia. Tapi dimana Tuhan membantu teman-teman untuk menyelesaikan melewati masalah itu satu persatu, sehingga itu yang pada akhirnya mungkin buat teman-teman menjadi manusia yang kuat di dalam Tuhan. Kayak gitu sih kayaknya kalau dari aku. Kalau mungkin kayaknya ada yang mau ditambahin? Oke, nah paling kalau terakhir tuh kayaknya jadinya pesannya Pak Pendeta Wangka ya. Katanya kalau kita berdoa tuh jangan pernah minta supaya masalahnya dihilangkan, Ya, betul. tapi kita minta supaya kita dikuatkan untuk menghadapi masalah itu. Jadi dengan begitu akhirnya kita sendiri pun bisa naik level, Ya. kita bisa lebih kuat lagi, kita bisa lebih berpengalaman lagi, sehingga apapun masalah di depan kita bisa hadapin. Karena itu yang akhirnya menjadi ujian buat kita supaya naik kelas kan gitu ya kalau di sekolah kan. Ya, jadi paling seperti itu sih bentuk bersyukurnya kita gitu kan. Nah, berkaitan dengan tadi foto apa sih tadi, hewan ya? Iya. Jadi gambaran itu teman-teman kalau nggak nangkep mungkin bisa di-searching kali di Google ya. Ada. Fotonya tuh pokoknya ada rusa ya. Rusa dan 2 ekor Rusa macan. di tengah, kiri kanan tuh macan. Nah, jadi ceritanya tuh si rusa itu melindungi anak-anaknya. Jadi dia diam, rela dimakan sama macan supaya anak-anaknya ini selamat dari terkamat si macan. Nah, cerita nyatanya adalah yang tadi tuh kalau dibilang masalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang baru minggu lalu kita ingat rayakan ya. Itu kayaknya jadi ingat tuh kalau nih ada trending kita akhir-akhir ini. Wahai para tiktokers pasti tahu nih ya. Kalau trending akhir-akhir ini ada yang sering bilang gini, Wen Pamungkas save ya kan? Ya, tahu ya, pasti tahu ya. Sampai bosan tuh kayaknya tuh. Kalau sama kamu mau sampai tulang-tulangnya ya kan? Kalau makan ayam nggak mau sampai tulang-tulangnya. Tapi ini ketika kayak gini itu merinding juga ya. Tuhan Yesus sudah duluan teman-teman. Iya. Dia rela sakit, rela mati sampai ke tulang-tulangnya. Iya. Kayaknya baru baca dapat di Twitter ya, ngebahas tentang dari segi medis, gambaran seberapa sengsaranya sih Tuhan Yesus ketika dia dihukum itu. Jadi banyak yang bilang pokoknya gambaran Tuhan Yesus itu ketika mati itu seperti songgok daging katanya gitu. Songgok tuh kayak daging yang udah nggak berbentuk teman-teman. Nah kalau dibahas lebih dalam, jadi ketika dia mulai dicambuk tuh cambuknya tuh beda. Jadi di ujungnya kayak tali, terus di ujungnya kayak bola-bola gitu, bola-bolanya ada duri-durinya. Itu dari tulang apa gitu, hewan apa gitu. Jadi kalau dicambuk itu pasti nyangkut, terus dia merobek kulitnya gitu loh, sampai tulangnya kelihatan katanya gitu. Itu di sekujur tubuhnya. Kemudian mahkota durinya tuh itu dari tanaman apa gitu, beracun katanya. Jadi ditancapin di kepala, seret gitu kan, pasti berdarah, racunnya masuk tuh. Nah itu mempengaruhi syarafnya apa gimana gitu, sampai akhirnya di kayu salib kan dipaku di sini ya, di tangan, pakunya di sini nih gambarkannya, di nadi sini 2, jadi ketelentang begitu, baru kakinya juga dipaku kan. Itu teman-teman bayangin aja, badan sudah luka parah, berdarah, ya kan, kepala juga pakai mahkota duri, terus mesti telentang begini, digambarkan untuk bernafas itu setengah mati. Jadi paru-parunya tuh kayak miring sebelah, dan dia harus angkat badan untuk sekedar narik nafas. Jadi pas kayak dibaca kayak gila ya,
Tuhan kita sampai segitunya. Ya kalau teman-teman mau cari sih bisa banyak. Saya dapatnya di Twitter ya. Kalau mau cari boleh cari di sana. Ketika kita baca itu sungguh mengerikan banget. Dan ditambah yang lebih menyedihkannya lagi, di saat itu kondisinya adalah Tuhan Yesus kan bilang ya, Eli Eli lama sabachthani ya. Artinya adalah Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Itu yang bikin kayak damn, gila, badan gue udah segitu sakitnya, berdarahnya, napas aja susah, di kondisi Tuhan meninggalkan aku, kayak udah gak ada harapan lagi. Dan ngebayang gak sih, itu harusnya posisi kita teman-teman, tapi ini jadi kayak mulai kayak gak kuat gitu loh. Dan kenapa kita nggak mau bersyukur dengan kondisi kita? Itu alasan paling besar kita untuk bersyukur bahwa Tuhan sudah menggantikan posisi kita. Tuhan menggantikan rasa sakit fisik, Tuhan menggantikan rasanya ditinggalkan Bapa. Jadi bilang sendiri kan, ada dalam masa bertani. Jadi artinya teman-teman nggak ada alasan lagi untuk kita bersyukur. Apa yang kita dapat semua harus kita syukuri karena segitu baiknya Tuhan sama kita. Jadi kalau baca judulnya itu bersyukur benteng diri ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi kuat, membentengi diri kita dari hal-hal yang membuat kita jatuh di masa pandemi ini ya kan. Kayak ingat waktu awal pandemi itu muncul sebuah meme bilang kalau nggak ada pandemi mungkin kita fokus mengejar apa yang kita meraih. Tapi puji Tuhan karena pandemi akhirnya kita bisa mensyukuri apa yang kita punya, apa yang sudah kita punya. Jadi fokus kita adalah kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita nggak usah terlalu fokus dengan apa yang di depan kita. Kita belum dapat ya udah. Tapi kita lihat apa yang sudah kita punya, itu yang akhirnya jadi bahan kita untuk bersyukur dan kita bisa kuat menghadapi tantangan yang ada. Ya, seperti tadi nih di ayat 8, 9 ya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Itu sih kami. Terima kasih banyak Eki. Ya teman-teman, yang firman Tuhan hari ini, amin. Kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberi persembahan. Kita mau nyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur Allah Sumber Hidupku. Kita kembali lagi ibadah online, tapi khusus untuk sektor Marundalen ya. Kalau nggak salah minggu depan ketemuan lagi di gereja Marundalen jam 8 pagi ya. Santai ya teman-teman. Santai. Nah terus kemudian ada apa lagi? Di minggu kedua kita ada. Oh iya ada minggu ini ya. Minggu ini kita ketemuan lagi tuh ibadah doa malam di sektor masing-masing via Zoom. Seperti bulan lalu ya, jadi kalau merasa belum dihubungi rekan-rekannya, tanya aja nggak apa-apa kak. Katanya ada ibadah Zoom nih, diingatkan aja nggak apa-apa, kita saling mengingatkan. Namanya kita kan mau beribadah, mau berdoa, karena dari situ juga akhirnya kan kita
kita bisa silaturahmi lagi, kita bisa berdoa lagi, kita bisa sharing apa yang menjadi pergumulan kita, sehingga kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Oke. Tapi kalau udah dihubungin kakak-kakaknya di grup sektor, direspon ya. Oh iya benar. Direspon. Jadi teman-teman jangan diem-diem aja, ditanya sama kakaknya mau hari apa, jam berapa, yang penting jangan diem-diem aja. Respon kakak-kakaknya biar Respon tahu. masa apa? Dan bisa hadir semua ya Pak Ibu ya. Iya, hadir semua. Kapan lagi kan bisa ketemu di sektor lagi masing-masing. Iya, setuju. Oke, Mata Teruna sepertinya itu saja. Nanti kalau ada hal lain yang mungkin kelupaan disampaikan lewat kakak lain masing-masing. Terima kasih. Ya, kita akan masuk dalam doa persembahan sambil sifat dan penutup. Kayaknya boleh tolong bantu doa untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara, oke. Untuk gereja dan teman-teman dan untuk nanti bangun. Oke, bangsa negara. Kami gereja teman-teman. Oke, siap. Apa persembahan kayak ini? Ya, siap. Oke, teman-teman, kita masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan akan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami semakin mengerti lagi Tuhan akan arti bersyukur Tuhan, bahwa itulah yang menguatkan kami Bapa dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih saja Tuhan terus mengejar apa yang ada di depan kami Bapa dan melupakan apa yang sudah ada di diri kami Bapa. Tapi biarlah dari situ Bapa kami boleh bersyukur terus Bapa. Kami mau terus melihat kebaikan-Mu Bapa, bahwa Engkau terus menyertai kami hingga saat ini Bapa, di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga mereda hingga saat ini ya Bapa. Tapi kami akan percaya Tuhan, kami imani Tuhan, dalam waktu dekat Tuhan vaksin sudah hadir, dan biarlah itu bisa menjadi kekuatan untuk kami Bapa, bahwa kami bisa melalui pandemi dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tadi baru saja memberikan persembahan Tuhan. Kiranya berkati Tuhan setiap persembahan yang boleh kami berikan, biarlah itu bisa menjadi berkat Tuhan untuk pelayanan terutama di gereja kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak. Dan saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan, kondisi cuaca yang mungkin masih buruk Tuhan, terutama beberapa daerah Tuhan, khususnya di Nusa Tenggara Timur Bapa. Biarlah berkati Tuhan, saudara-saudara kami di sana ya Bapa yang sedang menghadapi bencana alam ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka kesabaran Tuhan, keteguhan hati Bapa, bahwa kami percaya Tuhan, Kau akan menolong mereka Tuhan, melalui setiap bantuan yang sudah dikirim Tuhan dari pemerintah ya Tuhan. Biarlah segenap bantuan itu ya Bapa bisa memberikan mereka keringanan Tuhan dalam menghadapi bencana ini. Dan biarlah Tuhan NTT bisa kembali pulih lagi Bapak, bisa kembali bersukacita lagi Bapak ke depannya, dan bisa memberikan kontribusi besar lagi Bapak untuk negara ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan setiap bantuan yang datang juga berkati Bapak, bagi mereka yang datang ke sana langsung bisa memberikan bantuannya, bisa selamat lagi Bapak kembali ke rumah masing-masing lagi ya Bapak. Dan biarlah Tuhan berkati setiap orang-orang yang sudah memberikan bantuan juga dari sini ya Tuhan, berupa pakaian, uang tunai, sembako atau apapun itu ya Tuhan. Biarlah itu semua bisa menjadi berkat yang baik untuk saudara kami di NTT, dan berkat yang baik juga untuk orang yang sudah memberikannya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, yang boleh juga untuk saudara kami yang ada di Malang Tuhan, Jawa Timur, yang juga kami baru dapat info Tuhan ada gempa di sana ya Tuhan. Kita juga berkati ya Bapak, agar mereka juga bisa selamat Tuhan, mereka juga bisa tetap bergantung kepada-Mu ya Bapak untuk melalui bencana-bencana ini ya Bapak. Dan kiranya Tuhan setiap bencana ini Bapak tidak membuat kami lemah Tuhan, tapi kami semakin kuat lagi Bapak untuk datang kepada-Mu Bapak, untuk meminta terus pertolongan Bapak, karena hanya Kau lah Tuhan dan bersama kami ya Bapak yang sanggup menolong kami Bapak melalui setiap tantangan dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, sertai negara ini Bapak, Indonesia tercinta ini ya Bapak. Biar kami anak-anak-Mu Bapak bisa berkontribusi lebih lagi Bapak di masa depan nanti ya Bapak. Berkati untuk Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, berkati para menteri, bahkan setiap pembantu presiden, setiap sendi-sendi pemerintahan Tuhan, sampai yang paling bawah sekalipun Tuhan, RT Tuhan. Biarlah mereka bisa bekerja dengan senang hati, membangun Indonesia Tuhan menjadi negara yang maju, negara yang penuh sejahtera Tuhan, negara yang tidak lagi korupsi Tuhan, negara yang bisa benar-benar mensejahterakan rakyatnya Tuhan, dan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, negara ini bisa memberikan kontribusi yang besar Tuhan, dan benar-benar membuat negara ini tempat yang layak Tuhan untuk anak-anak masa depan nanti ya Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak.
Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah Tuhan masa ini Tuhan Indonesia kami besar penuh dalam tangan Tuhan saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami bisa kembali dalam rangka bersyafaat kami Tuhan, kami juga membuat gereja-Mu Tuhan, yang membuka bumi ini Tuhan, khususnya gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, Tuhan memberkati setiap gereja-gereja-Mu ini Tuhan, berkati agar kami bisa datang beribadah kepadamu Tuhan dengan tenang Tuhan, jauhkan kami dari segala kejahatan yang mau mengganggu gereja-gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan juga berkati terkhususnya gereja GPB Petra di mana tempat kami beribadah. Tuhan berkati dari KMJ, majelis, diakan karena tua, semua pelkat Tuhan, bahkan di mana-mana dari sektor 1 sampai 12 dan lain-lain Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dan menjalankan tugas dan pelayanan kami di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati agar apapun yang kami lakukan, pelayanan kami di gereja-Mu ini Bapa, itu semua yang kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan juga berkati dalam pembangunan gereja kami Tuhan. Tuhan kiranya mencukupkan semua dana, tenaga, bahkan apapun itu yang dibutuhkan Tuhan untuk pembangunan gereja kami, hingga pembangunan ini boleh selesai dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu semua tidak menjadi kesombongan pribadi kami Tuhan, tapi itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pelkat-pelkat dari PKPA sampai PKLU, segala komisi Tuhan, terkhususnya untuk pelkat teruna. Tuhan memberkati pelkat ini Tuhan, di mana kami bertumbuh. Tuhan berkati kami, adik-adik lain, kakak-kakak lain dari sektor 1 sampai Marugalen. Tuhan berkati kami dalam setiap apapun yang kami butuhkan Tuhan. Tuhan berkati kami dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, kesehatan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah kami Tuhan. Apapun yang kami perlukan dan kami butuhkan Tuhan, kami tahu Tuhan sudah mencukupkannya Bapa. Tuhan juga berkati kalau mungkin ada adik-adik lain dan kakak-kakak lain yang sakit, Tuhan mensembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan. Melalui tangan doakan dan membantu mereka, kiranya Tuhan memulihkan mereka Tuhan, agar mereka bisa kembali beraktivitas sehari-hari Tuhan dengan baik. Tuhan juga berkati kakak-kakak dan adik-adik lain yang mungkin pada hari ini Tuhan belum bisa bergabung bersama-sama kami dalam ibadah lagi ini Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kebutuhan mereka Tuhan, Tuhan mau berkati mereka. Kalau mungkin masih ada rasa malas dalam diri mereka Tuhan untuk datang beribadah dengan ibadah lagi ini, kiranya Tuhan mau ketuk pintu hati mereka agar mereka bisa punya waktu di minggu pagi ini Tuhan sebentar untuk datang kepada-Mu Tuhan. Tuhan juga kami menserahkan kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan yang berkati kekuatan kesehatan kami, Tuhan yang memberkati segala apapun yang kami jalani, Tuhan yang membuat kami berhasil Tuhan dalam apapun yang kami jalani Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam Nama-Mu saja yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,